Took it all life and leave the blame behind. And I can't be without you, without you. I never see you happy. You always treat me badly. You say you always start in your mind. Why don't you get a life and leave the blame behind? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Pramudia Erlambang di OMG, obrolan malam Jumat edisi ke-93. Webinar ini disponsori oleh Everyday Laundry, Coklat 5 Coastal, dan didukung sepenuhnya oleh Prams Management. Susunan webinar pada malam hari ini adalah pembukaan. Yang kedua adalah presentasi oleh narasumber, minimal 45 menit. Nanti jika ada pertanyaan silakan ditulis di kolom chat. Dan menariknya nanti dua penanya dengan pertanyaan yang paling baik dan paling menarik akan saya undi untuk mendapatkan saldo OVO atau GoPay senilai Rp20.000 untuk 2 orang pemenang. Yang ketiga adalah Q&A atau tanya jawab. Yang keempat adalah Zoom UMKM Expo. Jadi Bapak Ibu yang join di webinar kali ini, yang baru pertama kali bergabung di webinar ini, silakan Bapak Ibu mempromosikan bisnis dan usahanya, berbicara langsung di depan kamera maksimal 3 menit. Mohon tidak berupa tayangan video atau brosur. Ini ada tujuan edukasinya Bapak Ibu agar Bapak Ibu berani berbicara di depan kamera. Yang selanjutnya adalah sesi foto bersama. Yang keenam adalah closing statement dan pengumuman pemenang. Dan yang ketujuh adalah penutup. Materi pada malam hari ini yang kita bahas sangat-sangat menarik, yaitu memaksimalkan pemasaran dengan video promo TikTok yang akan dibawakan oleh Coach Hino Kertapati. Beliau adalah CEO dari Contemporary Studio. Tanpa berpanjang kata lagi, kita sambut pemateri terfavorit di Indonesia, Coach Hino Kertapati. Silakan, Coach. Oke, assalamualaikum, selamat malam buat Bapak Ibu, rekan-rekan, senior saya sekalian yang di sini. Mohon izin, kali ini saya nggak ngajarin sih, tapi kita berbagi ilmu saja, karena memang ke depan ini digital dan video itu bakal sangat berperan sekali dalam usaha apapun, mau dari level UMKM sampai yang levelnya mungkin udah enterprise besar, itu bakal sangat berperan. Sehingga salah satunya juga ada di TikTok, dan sekarang ada fitur baru di TikTok namanya promote video. Ini bakal sangat bermanfaat buat teman-teman khususnya yang wirausaha dan UMKM. Seperti itu. Mohon izin saya akan share screen ya, Pak Pram. Oke, ini dia TikTok promo. Tentu TikTok ini sudah tidak asing ya buat kita semua, buat Bapak Ibu tentu nggak asing lagi, karena khususnya di masa pandemi kemarin TikTok ini jadi salah satu aplikasi yang paling banyak punya orang atau diunduh orang, bahkan juga dilihat orang khususnya di Indonesia. Bahkan perkembangan TikTok di Indonesia ini sangat pesat sekali. Kalau di negara lain mungkin perkembangannya itu hanya di angka 10-30%, tapi di Indonesia dalam 3 tahun terakhir TikTok itu berkembangnya hampir 500% dalam 3 tahun terakhir. Nah, sehingga memang banyak orang yang akhirnya memanfaatkan TikTok ini tidak hanya untuk hiburan. Kalau dulu mungkin TikTok tuh malah terkenalnya joget-joget, cewek-cewek seksi lah, begitulah, sehingga banyak paradigma negatif yang disematkan kepada TikTok. Namun dalam 2 tahun terakhir itu sudah berubah, karena TikTok sendiri akhirnya berubah menjadi social commerce. TikTok sendiri akhirnya tempatnya orang jualan, tempatnya orang berbagi informasi, dan ini sangat berkembang sekali. Namun juga patut disayangkan, memang TikTok yang social commerce ini sementara berhenti dulu. TikTok Shop-nya kan harus di stop, memang ada beberapa regulasi yang juga harus diselesaikan oleh pihak TikTok kepada pemerintah, entah nanti seperti apa. Tapi memang sebenarnya TikTok Shop ini cukup membantu. Bahkan tidak kurang dari 2 juta UMKM ini terlibat di dalam TikTok Shop ini, dan juga fokus berjualannya di TikTok Shop. Selain mereka mungkin punya di Shopee, mungkin di Tokopedia, tapi mereka salah satu fokus utamanya di TikTok Shop. Satunya juga ada klien saya, dia jualan shuttlecock badminton itu. Dia live, memang dia fokus di live TikTok Shop itu.
per hari itu omsetnya bisa 2 juta lebih waktu itu. Wow. Sehingga memang setiap bulan dia ya dari yang omsetnya sebelum ada TikTok Shop itu mungkin omsetnya sehari mungkin ratusan ribu. Mhm. Sekarang kemarin terakhir itu 1 bulan sudah bisa hampir 50 juta. Wow. Nah, tapi ketika TikTok Shop-nya stop, ya dia juga lumayan stop juga ya. Akhirnya pindah ke Heeh. Shopee, cuman belum sampai 50% dari itu. Karena memang Mhm. memang agak beda. Memang agak beda. Mhm. Tapi rata-rata sekarang larinya ke Shopee. Nah, di Mhm. luar dari masalah itu, pasti banyak juga di antara kita ini yang mencoba berpromosi di TikTok. Mhm. Namun, biasanya ada 5 masalah ini yang akhirnya kita dapatkan biasanya. Yang pertama itu Mhm. view-nya itu stuck di 200-an biasanya, nggak Mhm. berkembang. Kita upload ya maksimal 200, 200, 200 gitu. Kemudian yang kedua itu nggak ada komentar. Nah, nggak ada komentar ini kan juga bikin video kita jadi sepi. Sehingga Ya, ya. kalaupun nggak ada orang yang nanyain kita jualan apa, rasanya gimana, itu pemakaiannya gimana, sehingga ini kan indikator bahwa video kita sepi. Mhm. Kemudian yang ketiga itu kita sudah semangat nih, rajin nih bikin video. Tapi ya view-nya gitu-gitu aja, 300, 600, 700 gitu. Kemudian yang keempat itu nggak ada konversi, sudah bikin video, tiap hari bikin video Mhm. sampai ratusan, tapi kita nggak pernah dapat penjualan dari situ. Gitu. Kemudian yang kelima, ini yang banyak juga dialami, itu pemirsanya nggak sesuai target. Yang lihat mungkin sasarannya mungkin ibu-ibu, tapi yang lihat ternyata bocil-bocil gitu kan, sehingga ya nggak beli juga gitu pada akhirnya. Tapi ini sebenarnya memang wajar karena TikTok itu memang mencari view, mencari viralitas, sehingga video kita bakal disebar kepada siapapun. Mhm. Sorry, apapun hashtag kita, video kita biasanya akan disebar pada siapapun. Yang penting target dari robotnya TikTok itu video kita cepat viral, cepat banyak yang lihat, view-nya gede gitu. Sehingga memang kalau mohon izin saya sama minum ya sedikit ya. Mhm. Silakan, Pak. Sehingga ketika pemirsanya nggak sesuai target itu ya memang ya seperti itulah TikTok. TikTok akan beda sekali sama Facebook, sama Instagram. Memang pemirsa atau view-nya ataupun juga YouTube ya, yang Mhm. pemirsanya tuh bakal bisa banget sesuai target kita, bakal sesuai sama niche kita. Itu bisa Mhm. banget. Tapi kalau TikTok itu emang random, random dan viral. Sehingga kadang-kadang kalau sama lah kalau kita lihat video kita apa FYP kita, itu kan kita kadang dapat video yang random juga. Memang Mhm. 80% itu video yang kita suka ya kalau kalau kita lagi suka lihat masak-masak gitu. Pasti kita Mhm. 80% dapat masak-masak. Tapi 20%-nya kan kadang random, yang nggak nyambung sama kita. Tiba-tiba mungkin ada politik gitu. Nah, itulah Mhm. kerandomannya kadang di situ, TikTok Mhm. itu. Sehingga ketika nggak sesuai target, itu kita tidak perlu terlalu menyalahkan diri kita. Memang itu Mhm. karakternya TikTok. Nah, kalau memang Bapak Ibu teman-teman sekalian punya masalah seperti itu, maka panjenengan Anda itu nggak sendiri. Ribuan bahkan jutaan orang di Indonesia itu pasti punya masalah yang sama dengan TikTok. Ya 5 masalah tadi. Ini kenapa? Karena konten kreator di TikTok ini sekarang banyak. Beda sama 3 tahun yang lalu mungkin orang nggak terlalu banyak yang berfokus mau jadi konten kreator di TikTok gitu ya. Nah, sekarang Mhm. ini mulai banyak. Sehingga di sini TikTok tuh makin memperketat videonya. Bahkan sekarang kalau kita endorse ya, di endorse orang di TikTok, itu kita harus memasukkan satu perjanjian tertentu. Semacam agreement dengan TikTok yang menyatakan bahwa ya ini video endorse, saya dibayar sama produk ini. Kalau enggak video kita bisa di-cut. Kalau mereka mengira video kita itu endorse. Atau mungkin ketika kita memakai gambar-gambar dari AI gitu ya. Memakai gambar-gambar di kecerdasan buatan kan sekarang banyak tuh yang Mhm. manfaatkan mungkin apa pakai Bing itu kan untuk bikin Mhm. gambar-gambar AI. Kalau kita tidak memasukkan klausul bahwa ini gambar AI, gambar video kita juga bisa di-cut sama TikTok. Oh, Oke, jadi TikTok sekarang mulai ketat banget gitu ya. ya, Nah, ya. untuk itu memang ketika kita mau berkreasi di TikTok, mau sukses di TikTok, itu salah satu cara itu sebenarnya kita harus punya banyak terobosan, punya kreativitas. Nah, Mhm. ini caranya. Tapi tentu buat kita-kita, buat Anda-Anda yang seorang wirausahawan, seorang entrepreneur, kan nggak bisa. Kalau hanya fokus ngurusi apa konten, ngurusi TikTok, kecuali Anda punya tim sendiri yang untuk ngurusi itu nggak masalah. Mhm. Mhm. Tapi ketika kita sebagai solo entrepreneur,
Kita nggak mungkin melakukan itu karena kita bakal tetap fokus pada kualitas produksi. Sehingga kita nggak mungkin mau konsisten, kreatif, kerja keras menghasilkan konten, tapi produksinya nggak karu-karu, tapi lupa produksinya. Ya kan? Lupa untuk apa misalnya jemur kerupuk terus lupa masukin kerupuknya gara-gara live TikTok gitu kan. Ya akhirnya apa yang dijual kan gitu. Ya tapi ini menjadi buah si malakama. Kita kepingin berpromosi lewat TikTok, tapi TikTok tuntutannya makin tinggi, tapi kita juga masih fokus produksi. Nah, salah satu solusinya itu sudah disediakan sama TikTok, namanya TikTok Promote. Nah, TikTok Promote ini sebenarnya sama sih, sama kayak Facebook Ad, Instagram Ad yang biasanya mungkin mungkin Bapak Ibu rekan-rekan sudah ada yang pakai. Sebenarnya ini sama, mirip. Cuma dari dulu sebenarnya TikTok sudah punya. Cuma di 3 bulan, 4 bulan terakhir ini mereka genjot dan punya promosi-promosi yang harganya buat saya sangat menarik dan jangkauannya sangat menarik karena 3 bulan terakhir saya udah ngetes dan hasilnya sangat efektif sekali, makanya akhirnya saya jadikan materi agar bisa menjadi insight atau menjadi masukan, menjadi wawasan buat teman-teman sekalian mungkin memang masih kepingin nih ngejar promosi di TikTok. Nah, dengan promotnya TikTok ini kita akan dibantu untuk mereview dan target apapun yang kita canangkan dengan mudah dan murah. Kenapa saya bilang mudah? Karena bahkan hanya butuh 1 langkah untuk kita bisa promosi di TikTok. Karena di promosi di TikTok ini ada 2, ada manual, ada instan. Kalau kita mau pakai yang instan, bahkan hanya 1 langkah, transfer atau pakai GoPay, selesai. Gitu. Kemudian murah. Kenapa murah? Karena hanya mulai 10 ribuan. Dengan 10 ribuan, kita paling tidak sudah bisa menjangkau 1.500 orang. Ya, buat saya itu sangat murah sekali daripada kita harus nyebarin brosur kan, keliling kota gitu ya, keliling Surabaya nyebarin brosur misalnya, kayaknya 10.000 juga nggak cukup Pak gitu kan. Dan hasilnya insya Allah bagus karena saya sudah testing beberapa kali dari mungkin 100 tes saya dalam 3 bulan, mungkin yang dibilang hasilnya jelek itu nggak nyampe 20% prosentasenya. 85% lebih itu hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan. Gitu. Lalu gimana sih cara menjalankan TikTok Promote sendiri? Nah, yang pertama itu kita pencet kalau di tampilan video kita pencet yang 3 titik paling bawah. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada promote. Sini ada promote. Kita klik yang promote itu. Nah, kemudian langsung muncul. Kalau yang di sini, kalau yang bahasa Indonesia kayaknya promosi buatan Anda sendiri atau seperti apa gitulah ya bahasanya. Tapi kalau ini ada custom promotion for other goal, ini cara manual. Kemudian ada cara cepat atau instan. Ini dia sudah sediakan. Ini di sini. Kita tinggal pilih. Misalnya kita bayar yang 10.600, maka kita akan mendapatkan view 1.500 kurang lebih. Kita bayar 40.000, kita akan dapat view 6 ribuan. Kita bayar 15.000, kita akan dapat view 100.000. Kita bayar 100.000, kita dapat view 15.000 lebih. Gitu. Itu cara yang cepat. Tapi kita akan coba belajar yang manual dulu. Nah, untuk cara manual, setelah kita kita klik yang ini, maka kita akan masuk ke sini. Kita akan ditawari mau goalnya kemana. Kalau cara instan, goalnya itu pasti hanya mendapatkan view saja, tambahan view kalau cara yang instan. Tapi ketika kita pakai cara manual, ada tambahan. Misalnya kalau panjenengan mau pakai website atau mau pakai link Shopee atau mungkin pakai linknya Tokped atau mungkin ada landing page tersendiri atau WA bisnis itu bisa pakai more website visit. Jadi akan diarahkan ke linknya kita. Atau mau nambah follower, ini juga bisa. Sehingga nanti tujuannya adalah menambah follower. Yang di sini menambah DM. Jadi akan makin banyak orang yang DM menanyakan tentang apa yang ada di video kita. Kalau video kita memang promosi ya akan menanyakan promosi kita tentang apa. Kemudian yang saya cukup tertarik dan juga menarik itu yang nomor terakhir yaitu more profile view atau menambah orang yang mau berkunjung kepada profil kita. Kenapa ini menarik? Karena biasanya di profil kita itu mencantumkan beragam informasi terkait dengan usaha ataupun produk kita, masuk linknya juga.
Sehingga kalau kita ngarahkan orang ke sana, itu biasanya sudah meliputi yang ini atau yang ini, itu sudah bisa dilewati. Kalau mau pakai yang paling bawah. Tapi kalau mau coba-coba dulu, saya sarankan memang video aja. Menambah view video. Itu yang paling murah dan paling gampang. Untuk apa? Nyoba-nyoba di awal. Setelah kita misalnya milih yang video view seperti yang saya pilih di sini, selanjutnya kita juga akan dikasih dua pilihan. Kalau kita pilih yang atas, default audience, ini TikTok yang memilihkan buat kita target iklannya, target audiensnya. Biasanya target audiensnya disesuaikan sama follower kita di TikTok, karakter follower kita. Oh. Tapi kalau kita mau bikin sendiri, kita pilih yang bawah, create your own. Nah, ini kita akan membuat deskripsi audiens sendiri. Mulai dari gender, kemudian usia yang mau kita targetkan usia berapa. Selanjutnya juga destinasi lokasi. Ini biasanya per kota ya. Mungkin tidak bisa sangat detail seperti Facebook Ads atau IG Ads ketika kita pakai meta bisnis itu kan bisa bahkan jalannya pun bisa kita tembak. Kalau ini masih per kota ya. Ini ada misalnya saya pakai mal, dia munculnya ada Malang. Malang ini Malang Kabupaten, kemudian ada Kota Malang, Maluku dan sebagainya. Jadi masih per kota atau provinsi yang ditarget sama dia. Jadi agak wide memang, tapi nggak masalah sih, masih cukup efektif menurut saya. Nah, setelah itu silahkan kita memilih yang namanya untuk karakteristik audiens yang kita inginkan. Apakah dia menyukai transportasi, baby kit. Nah, ini sudah sangat disesuaikan dengan karakteristik untuk usaha di TikTok. Memang kita nggak bisa bikin sendiri. Tapi ini pilihannya cukup banyak dan saya pikir sudah sangat cukup untuk meliputi beragam usaha yang ada di Indonesia dan beragam usaha yang ada di TikTok. Karena datanya ini juga diambil dari TikTok Shop yang sebelumnya sudah sekarang di shutdown sementara. Sehingga datanya saya pikir cukup valid sih untuk interest ya. Interestnya apa saja, mau finansial, mau teknologi, misalnya Anda jualan HP, itu berarti maksudnya di teknologi elektronik. Kemudian kalau skincare, sudah di beauty and personal care. Kemudian juga ada kalau misalnya jualan tentang bayi-bayi, juga bisa di baby, kids and maternity, dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah kita memilih interest atau memilih karakteristik audiens kita, maka kita selanjutnya akan memilih budget. Nah, budgetnya kalau kita manual itu startnya dari 15.000 per hari. Kemudian kita milih durasinya. Ya, perlu diingat bahwa budgetnya harian. Sehingga kalau kita pilih 2 hari, maka kita akan dikenakan biaya 30.000. Jadi kalau kita milihnya 1 hari, ya kita kenanya biaya 15.000. Nah, di sini akan muncul estimasi orang yang akan melihat video kita. Dengan budget 30.000, estimasinya adalah kita dapat view antara 3.000 sampai 8.000 orang. 7.600 orang. Itu estimasinya. Tapi biasanya sementara ini dari pengalaman saya lebih dapatnya view-nya. Lebih dari estimasi. Ya mungkin juga si TikTok masih lagi obral ya. Karena ini program baru, dia jadi agak obral view juga. Makanya ini sangat menarik untuk teman-teman manfaatkan. Dulu zamannya Facebook Ads juga gitu. Ketika masih obral ya murah ya. Tapi ketika makin ke sini makin mahal gitu ya. Ya moga-moga TikTok enggak lah. Bisa obral view terus lah gitu ya. Tapi ya biasanya bakar uangnya seperti itu sih. Biasanya. Ya. Jadi mumpung masih obral, saya pikir sangat bagus untuk dimanfaatkan sama teman-teman yang seperti ini. Nah, setelah itu, maka akan muncul, setelah kita tadi pilih budget, maka akan muncul review akhir iklan kita. Mulai dari targetnya, audiensnya seperti apa, goal-nya apa, kemudian totalannya berapa, tinggal dipilih pay and start promotion. Setelah itu akan muncul cara pembayarannya. Cara pembayarannya banyak banget. Mau Dana, mau ShopeePay, mau GoPay, mau transfer bank langsung, mau virtual account, mau bayar di Indomaret. Kayaknya semua udah bisa sekarang. Sehingga sangat mudah sekali.
Begitu Anda bayar, maka kalau promosi ini memang sudah di-approve sama robotnya TikTok, maka langsung jalan. Nah, ini bagusnya. Kalau Facebook Ads, Instagram itu kadang perlu waktu yang agak lama untuk Iya sih, approve-nya. ya, betul. Apalagi kalau kita masih baru-baru ngiklan ya, kayak belum Nah. dipercaya gitu, perlu agak lama. Nah, kalau TikTok itu lumayan cepet sih. Kayak kita approve itu, begitu approve dia begitu langsung jalan. Dan approval-nya itu kayak cuma 5 menit nggak nyampe lah. Pokoknya begitu kita transfer, langsung akan muncul approval-nya itu. Nah, ini mungkin beberapa hasil-hasil kita ngiklan. Saya ngiklan. Misalnya ini saya ngiklan pakai budget 10.000. Ternyata saya dapat 1.500 view. Ini saya ngiklan untuk produk bakso di Klaten. Memang. Dan ini saya pakai iklan yang nggak manual, Pak. Ini contoh saya pakai iklan yang instan tadi, yang dari klik, yang seperti ini. Nah, yang seperti ini, yang ini, ya. Nah. Kalau kita pakai iklan yang ini, maka otomatis kita langsung dilempar ke halaman ini, halaman yang langsung pembayaran. Jadi kita nggak lewat yang manual tadi, langsung pembayaran. Nah, ini hasilnya. Ini saya share aja hasilnya. Lumayan, saya bayar 10.000 masih dapat 1.500 lebih viewer. Paling enggak sudah enggak lagi kita stuck di 200. Apapun bentuk videonya. Kita masih dapat view. Kemudian saya juga masih dapat follower sekitar 4 kalau nggak salah. Dapat follower, masih dapat komen 2. Hanya dengan bayar 10.000. Ini yang instan. Nah, kalau ini yang manual, Pak. Ini yang manual. Ini ada anggarannya. Anggarannya cuma 2 hari. Anggarannya cuma 30.000. Dengan target lebih banyak kunjungan situs website. Ini iklan untuk toko gadget, Pak. Ini iklan untuk toko gadget. Dan hasilnya adalah dengan 30.000, saya masih bisa dapat 9.400 view, Pak. Follower baru 10. Pengikut 66, 1 komen, dan 45 like. Dan saya juga masih dapat data. Akhirnya saya tahu nih, ternyata yang lebih suka gadget iPhone itu orang Jawa Barat, 23%. Nah, ini menjadi insight baru buat kita akhirnya waktu itu. Dan ini termasuk murah banget, Pak. Untuk budget 30.000, saya bisa dapat view-nya hampir 10.000. Dengan 66 klik, waktu itu 66 klik, dan alhamdulillah satu yang terkonversi menjadi penjualan di Shopee kalau nggak salah. Penjualannya aksesoris kalau nggak salah waktu itu, dan aksesorisnya ya harganya maksudnya keuntungan aksesoris itu masih lebih sih dari iklan ini. Kalau hitungannya produsennya yang saya handle itu, dia masih lebih sih, dia masih untung 50.000 lah satu aksesoris itu. Sehingga iklannya ya masih itu, waktu itu cuan sih. Padahal ini masih coba-coba iklan ini. Akhirnya iklan ini dijalankan kalau nggak salah iklan ini dijalankan pakai budget yang ini, Pak, akhirnya. Pakai budget 105.000 dan 7 hari. Akhirnya. Jadi tesnya pakai yang 30.000 ini, Pak. Terus kita jalankan sebenarnya pakai yang 105.000. Dan itu masih bisa dapat sekitar 60.000 view. Konversinya cuma 2 sih memang. Tapi yang komen lumayan banyak. Sehingga itu kan membuka peluang baru. Komen-komen itu kan membuka peluang baru. Karena mereka itu kan komen itu kan termasuk orang yang tertarik tapi belum tentu mau beli. Tergantung CS-nya aja gimana godanya kan lewat komen itu. Untuk dari cold, dari levelnya dia dingin menjadi level hangat atau level panas untuk di customer. Seperti itu. Sehingga memang kesimpulannya promote ini bakal sangat membantu kita menghemat waktu dan lagi nggak harus terikat untuk sering konten. Jadi kita bikin video seminggu mungkin 1 kali 2 kali, habis itu kita promotkan, udah video itu kan akan jalan sendiri untuk mencari view-nya.
Kita nggak usah pusing lagi. Waduh, cuman view-nya 200, besok bikin konten apa lagi, besok bikin konten apa lagi. Iya, iya, iya. Itu sudah nggak terjadi ketika kita melakukan promote. Dengan budget Hmm, yang buat saya masih murah banget, 10.000, Pak. hmm, Itu bakal masih sangat terjangkau. Saya pikir budget ngiklan itu kan tinggi, Pak. Budget kita untuk berpromosi kadang-kadang kalau emang ada budget kan lumayan tinggi. Sehingga hmm, dengan mulai 10.000 itu saya pikir kawan-kawan UMKM itu bakal sangat terbantu untuk hmm. mencoba promosi sendiri. Pakai IG Ads, Facebook Ads juga ribet sebenarnya. Iya sih, Kalau itu tadi kan termasuk betul. simple. Buat saya Iya, ini termasuk simple sekali tuh. Ada betul, betul. Facebook Ads, IG Ads, saya berkali-kali ngasih pelatihan Facebook Ads, IG Ads itu mungkin yang dari 20 orang mungkin yang sukses 2 orang aja sih, Pak. Karena emang Oh, ribet sih, Pak. iya Karena sih, emang ribet sih. Khususnya kalau teman-teman UMKM ya, yang memang nggak punya waktu untuk ngurusi betul, ads, ngurusi konten, ya pasti ribet gitu kan. betul, betul. Sehingga kalau ini ada yang instan lagi nih. Jadi kan satu kali klik udah bisa ngiklan, satu kali klik udah bisa Hmm, ngiklan. Nggak perlu hmm, ngeset lagi. Kalau emang nggak ada waktu untuk ngeset manual, itu masih bisa dilakukan. hmm, Nah, ini ada beberapa saran. Mungkin yang bisa membantu iklan itu bisa lebih tinggi. Seperti tadi saya hmm, harusnya cuma dapat 1.500 view, tapi malah dapat tambahan 6-10%. Itu karena ada beberapa hal yang kita lakukan. hmm, Yang pertama itu kita harus menemukan winning campaign kita apa, tetap. Jadi caranya adalah kalau kita sudah punya koleksi video banyak di TikTok, kita bisa hmm, ngecek lah mana sih yang paling banyak di komen orang atau mana yang paling tinggi view-nya. hmm, Nah, video yang seperti itu bisa diduplikasi, hmm, diduplikasi karena itu pasti itu winning campaign kita untuk TikTok. hmm, Bikin aja video yang sejenis dengan itu, yang hmm, view-nya tadi paling tinggi itu. Nah, kemudian yang kedua itu jangan pernah ragu keluarkan budget. Nah, tapi ya tetap minimalis saja, jangan terlalu over lah ngeluarin budget. Kayak 10.000, oh nyoba video ini tak budgetin 10.000. Oh nyoba video ini lagi tak budgetin 10.000 gitu. Dari situ kan hmm. kita bakal nemu winning campaign juga. Oh Nah, ternyata video yang paling bagus view-nya ketika dipromo tuh video yang model ini ya. Oke berarti saya pakai ini pasti bisa. Seperti itu. hmm, Kemudian nggak jangan ragu eksplorasi jenis video. Meskipun hmm, mungkin bikin videonya seminggu sekali tapi harus beda-beda. Kalau memang hmm, baru nyoba atau baru mulai di TikTok. Mungkin hari ini bikin video review, minggu depan bikin video mungkin ngevlog, minggu depan lagi bikin video yang wawancara sama orang tentang produknya. Itu dicoba, dieksplorasi. hmm, Nah, kemudian berikutnya, yang terakhir itu usahakan video itu harus tetap menarik atau bermanfaat. Jadi video yang menarik itu dalam artian eh, memang lagi dicari orang ya topiknya. Misalnya sekarang mungkin topik yang dicari orang hari ini adalah konsernya Coldplay misalnya. Ya hmm, bisa lah hmm, adaptasi atau pakai lagunya Coldplay atau apa semacam itu bisa dipakai. Kemudian bermanfaat. Nanti jangan lupa TikTok tuh sekarang nggak hanya melulu hiburan, tapi juga tempat orang cari informasi sekarang. Saya aja cari resep makanan di TikTok loh sekarang. hmm. Resep masakan di TikTok gitu ya. Sehingga usahakan tetap bermanfaat. Misalnya kalau Anda jualan atau apa misalnya jualan obat penumbuh rambut gitu mungkin bisa bikin videonya 5 bahan alami yang bisa menumbuhkan rambut nanti di salah satu Hmm, bahan itu ada bahan yang terkandung di produk Anda seperti itu hmm, sih hmm, orang hmm. bakal lebih atraktif dan video-video kayak gini yang saya tes itu lebih gampang sih untuk dipromot untuk viral jadi jangan bikin video yang kalau bisa sih, jangan bikin video yang murni jualan. Saya jual obat penumbuh rambut, pakai ini pasti rambut Anda tumbuh. Ya kayak gitu-gitu sih, kayaknya view-nya kurang ya kalau menurut saya. Hmm, hmm, Dari analisa saya kurang ya. hmm, 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 hmm. Sehingga tetap usahakan tuh videonya tetap menarik atau bermanfaat. Tapi kalau emang belum bisa bikin ya nggak apa-apa, bikin video yang kayak langsung direct selling juga nggak apa-apa. Nanti lama-lama Hmm, pasti ketemu winning campaign-nya juga. Yang hmm, pasti kalau mau nyoba promo di TikTok jangan ragu. hmm, Insya Allah hmm, kita nggak akan merasa kehilangan lah kalau 10.000 aja. Kalau yang ngerokok kan juga udah lebih dari 10.000. Kalau yang suka ngopi di kafe juga 10.000 itu nggak ada sih di kafe udahan kan gitu. Sehingga Gak ada. kita keluarkan budget 10.000 itu simpel sih kalau kita di Malang 10.000 itu buat parkir 5 kali kalau naik motor bahkan. Jadi simpel lah 10.000 buat usaha kita, Hmm, promosi usaha kita harusnya tidak ada masalah. hmm, Bisa hmm, dicoba.
Nah, tapi yang perlu diperhatikan ketika ngiklan ini Nah, ada ini. beberapa. Yang pertama, ini yang sudah saya tes, itu Aha, tidak semua musik itu bisa untuk betul, diiklankan. betul, betul. Ada beberapa musik itu yang nggak akan bisa diiklankan. Iya. Taunya gimana? Taunya adalah ketika kita ekspor musik tuh biasanya ada tandanya juga ini untuk Mhm, komersial atau enggak. Sekarang udah ada di TikTok, udah muncul sekarang. betul, betul, betul. Atau kalau misalnya Anda sudah kadung, pakai terus ternyata iklannya ditolak karena musik, itu akan muncul kok. Ketika Anda Ah, transfer, langsung muncul. Maaf, iklannya ditolak gitu. Nah, kalau itu mhm. terjadi, jangan panik. Duitnya nggak hilang. Ah, Duitnya ada di saldo TikTok Anda, bisa mhm, dipakai iklan video yang lain. mhm, Atau yang nggak bisa iklan tadi, coba betulkan musiknya, diganti mhm, musiknya, iklankan lagi. Langsung bisa. Nggak perlu bayar lagi. Uangnya nggak hilang. Jadi nggak perlu panik. Waduh, videoku ditolak, duitku hilang gitu. Nggak kok. Video apa mhm, uangnya tetap. Jadi nggak perlu panik. Kemudian mhm, yang kedua itu Anda bisa menggunakan video yang paling viral atau paling banyak di komen sebagai bahan promo. Sehingga kalau Anda punya video yang waduh viral banget nih ribuan, ya udah itu mhm, aja. Itu aja langsung dipromokan. Itu mhm, kan videonya itu sudah punya rekam jejak menarik. Sehingga sama TikTok akan lebih gampang, sama robotnya TikTok akan lebih gampang untuk diiklankan. Hasilnya mhm, biasanya lebih bisa melimpah-limpah. Kalau misalnya targetnya cuma 2.000 gitu, mungkin bisa 4.000 bahkan. Ya kayak yang video saya tadi, mhm, sampai 9.600. Padahal estimasinya TikTok tuh video video saya itu cuma 2.000 3.000-an dengan budget mhm, 30.000. Tapi mhm, karena saya pakai video yang meledak, aslinya video tadi yang saya dapat 9.600 itu sudah jutaan view-nya. Kemudian saya tes pakai iklan. Ternyata dengan hanya 30.000, dia nyampe 9.600. Makanya saya memberikan saran yang kedua ini. Kalau Anda sudah punya video yang viral atau punya di komen, sudah itu mhm, sudah. Itu aja sudah langsung pakai promo. Gak usah bingung bikin video mhm, lain. mhm, Pasti hasilnya bagus. mhm, Gitu. Kemudian berikutnya, kalau memang promonya sudah lumayan oke, artinya view-nya udah oke, jangan lupa dilakukan secara reguler. mhm, Jangan putus-putus. Maksudnya kalau seminggu sekali atau 2 minggu sekali ya udah, kita lakukan 2 minggu sekali, seminggu sekali gitu. Karena nanti robotnya TikTok juga akan baca. Wah, mhm, orang ini ngiklan nyoba coba aja atau serius ya gitu ya. Kalau kita mhm, reguler gitu kan kelihatan serius. Maka mhm, sama TikTok pasti kita akan dibantu juga untuk dapat view yang lebih bagus atau hasil yang lebih bagus. Tapi kalau kita cuma hari ini ngiklan apa bulan ini ngiklan nanti iklan lagi 3 bulan lagi gitu. Itu biasanya kurang terbantu. Meskipun ketika mhm, ngiklan budgetnya tuh gede-gede. Makanya saya mhm, sarankan iklan itu reguler, tapi budgetnya kecil-kecil aja, nggak apa-apa. Jangan ngiklan sekarang 1 juta, 3 bulan lagi 1 juta, jangan. Mendingan selama 3 bulan ngiklan terus dengan budget 2 juta. Tiap hari 10.000 misalnya, atau seminggu sekali 100.000 gitu. Itu lebih lebih efektif mhm. daripada langsung budgetnya besar, tapi nggak reguler gitu. Kemudian video baru juga bisa dipromokan. Jadi kalau ini tadi kan saran saya pakai video yang sudah paling viral, tapi misalnya bikin video baru langsung Mhm, dipromokan itu bisa. Tapi saran saya targetnya dibikin menambah view saja dan gunakan budget paling rendah untuk melihat mhm, efektivitas videonya. Jangan sampai kita sudah terlalu berharap ternyata videonya boncos, nggak efektif. Kan sayang budgetnya. Jadi mhm. mulai paling rendah. Wah, kok bagus ya? Baru ditambah lagi budgetnya, Ya, tambah ya, lagi betul, budgetnya betul, gitu. betul. Jangan langsung digenjot besar. Mhm, Gitu. Kita karena nanti masing-masing akun TikTok itu pasti karakternya bakal beda-beda. Saya ah, nggak akan bisa menyamakan punya saya sama punya Pak Pram, mungkin sama punya sama mhm, Bapak lagi. Karakter untuk mhm, mencari view-nya pasti beda-beda. mhm, Misalnya kalau di tempat saya yang bisa viral adalah video wawancara, belum tentu di tempatnya Pak Pram itu hal yang sama. Ya, mhm, jadi di tempatnya Bapak siapa yang lebih viral adalah ini bapaknya guyon-guyon. Kalau tempat saya guyon-guyon nggak bisa meledak. Nah itu karena itu mhm, mhm. kita harus dalam tanda kutip agak rajin untuk melakukan riset video mana ya yang kira-kira kalau dipromot paling gede ini. Nah, itu jadi winning campaign juga gitu. Mhm. Nah, itu yang bisa saya sampaikan Pak Pram karena tentu lebih menarik kalau kita berdiskusi. Iya, betul, Nah, gitu betul, kan. betul, betul. Mungkin ada yang kurang dipahami atau apa, monggo kita diskusikan langsung. Oke, wah ini materinya sangat sederhana, mudah dipahami, mudah dipraktekkan. Ini pertanyaan pertama dari saya.
Coach, ini tadi untuk target audiensnya untuk iklan TikTok itu ada more profile views. Ini profile yang baik itu bagaimana agar apa ya agar baik diiklankan itu bagaimana untuk Ya, profilnya? tujuannya tinggal personal branding atau untuk branding usaha gitu-gitu ya. Kalau personal branding tentu arahkan agar mereka penasaran dengan karakter Anda, mau DM atau mau chat WA untuk bisa menanyakan sejauh mana kalau personal. Tapi kalau untuk branding perusahaan, usahakan semua link itu lengkap. Kan di TikTok itu ada YouTube, ada link YouTube, ada link email, ada link apalagi macam-macam link WA, link apa, link, usahakan semua link itu lengkap. Kemudian keterangannya juga simple, kemudian tegas, jadi artinya tidak bias. Kalau memang usahanya jual kopi ya sebutlah kopi Malang rasa bersaing atau apa begitu, silakan dituliskan di profil gitu kalau memang perusahaan. Jadi bedanya itu kalau tadi personal branding itu harus ada clue untuk trigger orang mau kontak kita. Tapi kalau untuk perusahaan itu harus tegas, jelas apa yang kita kerjakan, apa yang kita jual, sehingga orang mau ngeklik ke tempat kita dan kita ketika mengunjungi profilnya langsung aware. Oh, ini Pak Pram, dia jualan ini. Oke, yes. Oke, saya save. Oke, saya klik. Oke, saya nggak butuh. Ya sudah, dia akan pergi. Kalau dia butuh, ya sudah, saya akan langsung lanjut. Itu kalau untuk perusahaan sih, Pak Pram. Kemudian ini Coach, ada pertanyaan lagi dari Bu Yap. Novi. Untuk pembuatan video, poin-poin penting apa saja yang harus diperhatikan dalam iklan agar iklan kita menjadi menarik? Ya, sekarang ini yang lagi menjadi hype di TikTok itu adalah sesuatu yang tidak dibuat-buat. Jadi misalnya ibu mungkin, ini contoh saja ya Bu ya. Misalnya ibu adalah pembuat kue kering gitu misalnya. Nah, ini bisa jadi ibu akan memvideokan ketika ibu membuat kue keringnya, menghias kue keringnya, atau mungkin ibu ketika melayani customer. Ibu melayani customer. Nah, ini. Sekarang Pak, dari analisa saya yang lebih menarik untuk usaha itu yang seperti itu. Bukan yang dibuat-buat, bukan yang kayak kita bikin-bikin promo beneran iklan, yang gambarnya dibagus-bagusin gitu, enggak. Justru simple-simple aja gitu. Misalnya bikin kue ya udah dikasih kamera apa HP gitu, taruh tripod terus ibu bikin kue gitu aja, atau ibu lagi menghias kue atau ibu lagi ngoven gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga sesuai karakter dengan netizen Indonesia, bahwa netizen Indonesia itu kan kepo, kemudian suka drama. Hari kadang-kadang di beberapa konten kreator itu mereka akhirnya bikin drama memang. Misalnya tiba-tiba apa dia jualan terus kuenya gosong apa-apa gitu. Itu kadang-kadang orang tertarik gitu. Meskipun itu settingan ya. Meskipun itu settingan. Ataupun kadang ada yang beli terus marah-marah. Itu kita pernah coba bikin seperti itu. Dan memang meledak sih view-nya. Meskipun orang juga tahu itu settingan gitu kan, tapi ya orang kita emang suka drama gitu loh. Jadi ada dua itu yang buat saya paling gampang untuk dibikin video dan mudah dilakukan juga. Yang pertama ya natural, lakukan apa yang menjadi keseharian kita itu dibuat video, tinggal mungkin ditambah dubbing atau apa. Oh, hari ini saya bikin kue nih, senanya ibu ini. Nah, kue ini itu kesukaan mama saya masih ingat mendiang mama saya atau apa. Itu orang Indonesia itu suka itu yang ada story behind ada story di balik ada. Ini yang ketiga ya, ini poin ketiga. Orang Indonesia itu suka didongengin, suka cerita gitu ya. Misalnya kita bikin kue kastengel, ya semua orang juga tahu lah ya kue kastengel itu kan pakai keju apa. Mungkin videonya simple, kita bikin kastengel, tapi kita dubbing. Kastengel ini mengingatkan saya sama kakek saya. Kakek saya itu dulu selalu gini. Beliau itu yang apa namanya mana-mana saya gak kecil, tapi sekarang beliau sudah nggak ada, sehingga saya ketika bikin kastengel ini saya selalu teringat tentang beliau. Wah, itu bisa meledak kayak gitu-gitu. Jadi menceritakan story behind, cerita di balik ini, storytelling. Itu juga orang Indonesia tertarik.
Sehingga untuk ibu banyak ide sih Bu. Tapi yang paling simpel bisa dilakukan yaitu apa keseharian ibu yaitu bikin video. Tinggal ditambah dubbing aja, Mhm. nyeritain aja gitu. Misalnya macam a day in my life, hari ini saya bikin kuenya kue ini akan saya jual di ini bla bla bla. Udah bikin aja seperti itu. Itu orang justru tertarik gitu. Sekarang Mhm. udah nggak laku yang sinematik yang dibagus-bagusin kameranya keren. Ah, ya ya Itu ya udah nggak ya terlalu ya. laku kalau kita bilang Oh gitu. ngomongin TikTok ya. Itu Iya udah iya. nggak terlalu laku. Justru yang gambarnya simple itu pasti laku malahan. Mhm. Waktu kemarin itu trennya es kulukul itu yang apa es buah yang dimasukin ke coklat itu kan kemarin lagi hype juga tuh di TikTok tuh. Tak lihat Mhm. yang view-nya gede-gede ya malah yang ibu-ibu bikinnya simple-simple gitu aja. Cuman dia ngelayanin anak sekolah, beli es kulukul di rumahnya. Ya memang gitu-gitu aja. Oh. Yang estetik-estetik bikinannya chef-chef itu ya malah ya biasa ya karena dia udah chef ya. Ya ya laku, tapi ya karena Ah, chefnya iya enak iya. nah gitu aja. Jadi poinnya adalah bikin sesimpel mungkin aja Bu gitu ya. Nanti Mhm. kalau ibu udah terbiasa bikin simple, silakan Mhm. mau ditambahin drama, mau Mhm. ditambahin cerita, monggo. Tapi mulailah dari Mhm. bikin yang simple-simple yang memang sudah menjadi keseharian ibu dalam usahanya. Itu aja. Mhm. Oh, mantap, mantap. Ini terkait dengan drama, Coach. Apakah setiap konten Mm-mm. kreator itu harus menguasai storytelling, Coach? Oh iya, kalau itu Iya. kalau kita misalnya sudah mendeklar kita ada di posisi content creator, kita Ah, harus punya kemampuan itu. Karena mhm. gini, sekarang itu barang ataupun barang itu sudah nggak ada duanya. Semua ada duanya. Ya toh, botol minum ini Ah, atau charger ah, biasanya sudah ada, pasti ada duanya, gitu kan. ah, Sekarang tinggal orang milih itu apa? Pertama harga, ah, ya. Kalau harganya sama, apalagi yang dipilih? Apa yang ada di balik ini? Mohon maaf nih ya, sekali lagi mohon hmm, maaf ya. hmm, Tapi ya saya hanya mengutip dari apa lagi ngetren sekarang ya, akhir-akhir ini ya. Wah, hmm. ternyata charger yang ini bikinan Israel gitu ya. Saya nggak mau beli. Ya kan, mohon maaf ya, sekali lagi mohon maaf ya tidak rasis atau apa, tapi hanya mengutip yang akhir-akhir ini ngetren. Iya. Dibalut dengan itu aja orang udah nggak jadi beli. Kalau mungkin orang Ah, yang fanatik kan udah nggak jadi beli toh, Gus. iya, 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 betul, Dibalut betul, gitu betul. aja. Wah, biar aku misalnya mohon maaf nih, aku anti Israel, anti Zionis, nggak mau beli Oh, aku. Kan selesai. Berarti kan ah, yang menjadikan orang beli dan tidak setelah harga apa? Cerita di baliknya. ah, Sehingga penting sekali kalau kita memang menguasai kemampuan bercerita atau storytelling tadi. hmm, Orang membeli produk tidak hanya membeli produknya kadang, membeli cerita hmm. di baliknya. Ada Iya, apa iya, dia? iya, Siapa iya. yang bikin? Nah, itu kadang menjadi Hmm. penting. Itu sih. Jadi ya penting memang. Berarti ada apa dimasukkan unsur emosinya ya, Coach ya? Iya, iya. Hmm. Kadang kita beli kan karena itu juga gitu kan. Wah, ini produk yang dulu karena kan lagi di-hype-kan sama Nutrisari misalnya. Nutrisari kan lagi Ah, kampanye tuh yang pakai botol ah, kaca. Dia ah. membangkitkan memori orang kan, Iya, 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 yang iya. botol kaca. Sekali lagi Nah, ngetren konten kreator ah, wah, ah, cari Nutrisari yang botol kaca, misalnya seperti itu kan sebenarnya ah. juga apa kampanyenya Nutrisari sendiri untuk bikin apa namanya? Untuk bikin kampanye baru gitu kan. Membangkitkan memori. Memori itu kan bagian dari emosi. Iya, membangkitkan masa lalu ya. Jadi orang bisa. Nah, itu juga. Maka itu kan Oh, juga jualan cerita, botol kaca itu kan. iya, 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 Yang iya. sekarang Nutrisari. Ya, sip, 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 sip. Ini ada pertanyaan lagi nih, Coach. Ini dari Pak Bisara. Oke, Pak Kalau Bisara. kita pakai TikTok yang kedua atau ketiga yang kita miliki, boleh nggak? Kalau like kadang sepi, kadang ada, apalagi komentar. Ya, boleh Pak, nggak masalah. Mau pakai TikTok yang mana aja, satu, dua, tiga, pokoknya TikToknya memang sudah bisa dipromosikan. Mau pakai TikTok Oh, for business, mau pakai TikTok pribadi. Jadi kan TikTok ada dua nih, TikTok yang hmm, for business atau TikTok hmm, yang biasa. Dua-duanya bisa hmm, dipromosikan. Cuma dari hmm, pengalaman saya memang yang for business itu hmm. biasanya lebih mahal, tapi Oh, hasilnya lebih efektif. oh, Tarifnya lebih mahal. Kalau tadi 10.000 ya, kalau yang for ya, business mungkin bisa 15.000, 20.000. oh, Tapi biasanya lebih efektif untuk mencapai targetnya. Karena dianggap for business itu adalah memang untuk usaha.
gitu. hmm, Tapi enggak apa-apa, kita pakai yang TikTok biasa pribadi itu enggak ada masalah. Seperti yang hmm, saya contohkan tadi, kita pakai TikTok pribadi hmm, gitu. hmm. Kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Yohanes Pumagaya. Untuk durasi videonya yang efektif berapa menit, Coach? Ya. Jadi gini, kalau dulu TikTok itu kan pendek-pendekan video ya, Ya. cepet-cepetan video. Kampanye TikTok terbaru. TikTok tuh minta video itu durasinya lebih panjang. Hmm. Kayak video saya yang viral, yang tadi dapat 9.600 view ketika dipromot, itu Hmm. durasinya sekitar 8 menit sebenarnya. Oh. Karena itu video pelayanan, jadi pelayanan seorang customer service pada pelanggan yang mau pindah iCloud di iPhone Hmm, di toko gadget tersebut. Yaitu sudah kita rekam kalau ketika dia melayani pelanggan gitu. Ternyata itu viral hmm, gitu. Sehingga saran saya sih video itu tetap minimal 1 menit ya, minimal. Karena hmm, kita kunci di minimal 1 menit. Kalau dulu, kalau tahun lalu, 2 tahun lalu saya akan menyarankan bikin video 15 detik, 30 detik, oke. Tapi kalau hmm, tahun ini saya sarankan kok bisa 1 menit ya, minimal. hmm, Minimal 1 menit. Kecuali video Anda itu memang promosi yang apa namanya, dia street promo ya, ini promo-promo langsung gitu ya. Untuk hard selling hmm, gitu ya nggak apa-apa 30 detik langsung belilah sepatu ini punya kok gini ya nggak apa-apa itu 30 detik. Tapi kalau hmm, video ada yang kayak bikin apa ya kayak ibu-ibu tadi bikin kue kering kastengel itu nggak hmm, apa-apa 1 menit 2 menit 3 menit monggo nggak apa-apa. Justru sekarang TikTok mintanya sebenarnya idealnya mereka minta minimal 1 menit TikTok hmm, itu. hmm, hmm. Itu jadi jawabannya adalah minimal 1 menit kalau sekarang. Oke, semoga menjawab. Ini dari Pak Yosi Poko. Ini juga pertanyaan kita semua. Untuk syutingnya, untuk Mm. properti rumah, ini syutingnya biasa-biasa saja. Apakah harus menggunakan aplikasi seperti CapCut atau dan lain-lain? Itu Ya, menurut Coach Ines bagaimana? kalau syutingnya buat saya adalah yang penting pencahayaan cukup suaranya jelas terdengar. Nah, Poinnya itu aja. Silakan kalau memang tempatnya agak gelap, silakan pakai alat bantu, entah itu lampu. Saya hari ini juga cuma pakai lampu belajar seperti ini. Eh, yang simbol-simbol ini punyanya anak saya tak pinjem. Ya buat contoh aja ke rekan-rekan atau bapak ibu sekalian bahwa untuk kita mau syuting itu nggak harus yang mahal-mahal. hmm, hmm, Gitu hmm, ya. Apapun yang ada di rumah bisa kita manfaatkan. Yang penting eh, pesan kita, pesan hmm, pesan hmm, yang kita sampaikan sama video itu bisa nyampe kepada customer dengan jelas, audiens dengan jelas. Caranya hmm, nyampe gimana? Yang penting satu pencahayaannya bagus. hmm, hmm, Yang jelas. Silakan kalau suaranya mungkin kurang jelas mau pakai alat bantu headset atau apa monggo enggak hmm, masalah. Yang penting apa yang kita sampaikan itu jelas terdengar. Kemudian untuk properti ya monggo dimaksimalkan saja apa yang ada di rumah hmm, untuk propertinya. Kemudian terkait hmm, dengan aplikasi CapCut tadi ya. Saya sangat hmm, menyarankan kalau kita mau main di TikTok, kita jualan ngeditnya memang kalau bisa pakai CapCut. hmm, Karena hmm. TikTok dan CapCut itu satu perusahaan. Iya, memang. Memang. Sehingga kalau kita pakai CapCut itu biasanya akan lebih dibantu sama TikTok untuk Oh, view-nya. betul, betul. Gitu. Pasti akan dibantu. Makanya saya sangat sarankan ya pakai aja CapCut. Jangan pakai yang lain kalau memang kita mau mainnya di TikTok. Justru saya Hmm. sarankan pakai CapCut. Karena itu satu perusahaan dan pasti dibantu view-nya. Saya udah pernah kok pakai yang lain misalnya kayak pakai Adobe Premiere yang Premiere yang di Iya, komputer betul, gitu. betul, betul. Itu malah nggak terlalu terbantu gitu. Malah lebih jelek Oh. daripada saya pakai CapCut yang simple untuk TikTok ya gitu. Hmm. Jadi ya karena satu perusahaan pasti saling bantu. Sangat saya sarankan untuk aplikasi editnya CapCut. Hmm. Kemudian ini Coach, untuk mendeteksi apakah video ini winning campaign itu cara mengenalinya bagaimana Coach? Oke, TikTok itu punya algoritmanya itu ada beberapa level Hmm. ya. Level pertama itu view. TikTok itu adalah rajanya view. Jadi Oh. kalau view kita meledak, kalau view kita biasanya ratusan gitu ya, tiba-tiba ada satu video yang puluhan ribu, ratusan ribu, Hmm. itu pasti winning campaign kita. Itu winning campaign Hmm. kita. Kemudian TikTok yang kedua itu dia baru akan dari engagement. Engagement itu like-nya, Ya, kemudian betul, betul. kemudian apa komennya. Makanya kalau di halaman profil TikTok itu yang dimunculkan adalah video sama like salah satunya. Hmm.
berapa jumlah videonya kita, terus ada berapa jumlah like-nya kita kan gitu kalau di profilnya TikTok, tampilan profil TikTok kita. Hmm. Karena idealnya like itu 50% dari jumlah view Hmm. Hmm. idealnya. Kalau like kita bisa di atasnya view, itu juga indikasi bagus. Berarti TikTok kita bagus. Itu. Sehingga memang winning campaign deteksinya kalau saya simple. Kalau view-nya meledak itu pasti winning campaign kalau TikTok. Kemudian Hmm. dicek like-nya gimana, komennya gimana. Komennya meledak juga, waduh, itu pasti winning campaign. Wajib winning campaign banget udah. Hmm. Itu ya. Terus kemudian berikutnya adalah kalau di save-nya tinggi, itu juga pasti video kita berarti bermanfaat Hmm. buat orang. Winning campaign juga. Yang ada tanda di pinggir itu kan ada tanda nge-save itu. Save to Hmm. favorite bagian agak Hmm. bawah. Hmm. Nah, itu juga winning campaign kita. Oke, semoga menjawab. Kemudian ada pertanyaan lagi, Coach. Ini ada beberapa yang menjual barang. Ini kan banyak ragamnya. Ini ada Oke. beberapa dari Bu Ayu Pinate. Ini dia jualannya jasa. Ini kan terbatas macam barangnya. Ini cara mengatasinya bagaimana, Coach? Ya, kalau jasa itu kita pakai personal branding berarti, Bu. Oh, Kalau jasa personal branding. Jadi kalau jasa mungkin ada beberapa yang saya lihat hype itu banyak sekarang maklaran motor itu di TikTok. hmm. Konten kreator maklar motor itu di TikTok. Mungkin bisa cek kayak ada namanya Bang Jago, ada Hmm. namanya Bang Ari. Nah, itu konten kreator tapi dia maklar motor. Itu kan termasuk jasa toh berarti kalau maklar motor. Apa Oh, yang dia lakukan? Dia hanya menunjukkan kesehariannya saja ketika jual beli motor. ya, ya, Ngadepi ya, klien, ketika dia ya, ya. berbeli motor, ketika dia beli motor, motornya nggak dilepas sama yang punya. Itu aja yang Hmm. dia tunjukin sehari-hari. Apa sih gunanya dari situ? Gunanya adalah menunjukkan keprofesionalisme kita. Hmm. Kalau jasa itu kan kita dipercaya orang karena apa? Karena kita profesional. Betul, Karena betul, kita betul. punya kemampuan di bidang itu gitu. Kalau misalnya Hmm. saya ada digital marketing gitu. Hmm. Saya mau Hmm. jualan apa? Saya kan jualan ya, bagaimana kemampuan saya tunjukkan. Oh iya, saya bisa dapetin view segini. Oh iya, saya bisa Hmm. dapetin konversi segini. Gimana? Tapi bukan hanya hasil. Bagaimana saya mengerjakan itu kan juga saya tunjukkan pada orang. Ya sama, ketika jasa, mohon maaf, mungkin jasanya adalah eh, fisioterapi mungkin misalnya ya, Hmm. fisioterapi Hmm. atau pijat kesehatan gitu ya, Betul, pijat sport. banyak banyak di TikTok Sport ya. terapi kan sekarang lagi banyak juga tuh. Ah, ah, ah. Apa kontennya? Kontennya dia lah ketika mijet orang. Ya mijet Ya, betul, orang. betul, betul. Kebetulan kalau orangnya terkenal, dia pasti kontenin banget. Mau pemain sepak bola terkenal nih yang lagi mijet sama dia, pasti Iya, iya, pernah dikontenin. lihat, pernah lihat ya. Nah, ini kan menunjukkan apa? Profesionalisme kita. Sehingga kita nggak perlu Hmm. ngomong, halo, saya punya jasa pijet loh, silakan pijet di saya. Enggak. Kita cukup menunjukkan gimana kita mijet. Iya Yang sih, dipijet iya tuh sih. kayak, yang mijet tuh enak, gimana, sakit enggak? Hmm. Enggak, nyaman. Habis pijet gimana? Iya, enteng banget ini Pak, habis dipijet. Udah Hmm. selesai. Pasti orang kan Hmm. nyari kita ke profil Hmm. kita, Betul, dicek. betul, betul, Kalau betul, DM betul. kemana, kalau mau telepon kemana, kalau mau order pijetnya di mana Iya sih, iya atau sih. mungkin Betul. salon keliling gitu kan sama juga itu. Kita tunjukkan kalau lagi nyalon apa, Ah, milih-milih ah, obat untuk ah, rambut ah. apa, tanpa kita harus lagi ada promo loh, udah nggak perlu kalau memang jasa Ah, itu. iya, Tunjukkan iya, aja iya. profesionalisme kita sehari-hari. Kalau kerjaan kita, yang perlu tunjukkan apa? Satu, profesionalisme kita mengerjakan suatu. Hmm. Kedua adalah bagaimana hubungan kita kepada customer. Kita bisa membina hubungan baik dengan customer kan. Oh ya, terima kasih Pak gini. Yang ketiga adalah tunjukkan kita punya banyak customer. Udah, kalau tiga itu ngunci, insya Allah customer itu datang sendiri nanti. Pasti nyari kita. Hmm. 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 Gitu sih. Jadi memang tidak apa ya, tidak perlu khawatir kita nanti videonya ngeditnya kurang bagus, kurang apa. Jadi senatural mungkin ya, Coach ya. Iya, enggak perlu harus wah dikasih transisi yang Iya, gini-gini. iya, Enggak. betul, 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 Cut betul, to betul. cut yang natural aja. Yang penting suaranya jelas, gambarnya Nah, jelas, karena cahayanya bagus. Udah cukup, itu aja. mhm. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, Coach, dari Pak Noman ini. Kalau Hmm. untuk video, sorry, dari Pak Ahmad Musamil, untuk TikTok Live gimana? Apakah ada
yang harus Betul. diperhatikan? Kalau kalau maksudnya diperhatikan itu apanya? Cara dapetin Mungkin live-nya cara ya atau cara jualannya, cara membuat ya. videonya. Nah, Kalau TikTok Live itu kalau dulu masih ada TikTok Shop ya, itu hmm. larangannya luar biasa banyak. Oh, Mulai nggak boleh nyebutin apa merek sebelah lah, iya kayak iya kita iya betul bikin betul toko betul. orange gitu aja udah di-cut, nggak boleh. Oh, Itu. Kalau sekarang mungkin paling nggak itu yang nggak boleh itu ada asap. Itu wajib ya. Jadi mau asap oh, asap vape, asap rokok atau bapak bakar-bakar sebelahnya ada asap itu jangan ya. oh Itu gitu. nggak boleh. Iya iya Kemudian iya. eh, menunjukkan anggota tubuh yang terlarang, artinya Anggota. pornografi. Oh, Terus ada anak kecil, itu juga nggak boleh. oh, Ada anak kecil dengan limit di atas 2 menit yang untuk di live, itu nggak boleh. Meskipun anak kecilnya nggak apa-ngapain, itu nggak boleh. iya iya. Kadang-kadang anak kita lewat gitu. Ya nggak apa-apa sih, kalau cuma masih lewat bentar. Tapi kalau sudah di atas 2 menit, itu biasanya bisa Oh, kena pelanggaran, karena dianggap iya 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 eksploitasi iya. anak. Iya. Kalau sekarang Oh, paling larangannya tinggal itu aja sih. iya Kalau iya dulu iya. nggak boleh nyebutin toko hijau, Iya nyebutin iya nomor betul. WA itu nggak boleh. Sekarang boleh sih. Tapi nggak tahu nanti kalau TikTok Shopnya udah ada lagi ya bisa jadi ketat banget lagi sih. Kalau Iya iya iya. syaratnya bisa dapat live itu kan 1000 follower. Iya betul 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 betul. 1000 follower. Kalau dulu masih ada TikTok Shop ada caranya. Kita daftar Mhm. TikTok Shop aja meskipun kita nggak punya follower, kita pasti dapat live. Bisa, iya. Itu. Kalau kalau sekarang nggak tahu sih, masih masih bisa nggak karena TikTok Shopnya kan nggak ada sementara itu. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Noman Udayana nih. Untuk promosi BIMTEK pelatihan, Oke. videonya yang bagus itu seperti apa, Bos? Untuk promosi BIMTEK Oke, pelatihan. BIMTEK pelatihan. Yang pertama adalah tunjukkan bahwa Anda sering melakukan BIMTEK. Iya kan? Lalu kalau banyak melakukan itu kan berarti dipercaya orang tuh, sering melakukan BIMTEK itu kan. Iya, ya. Jadi banyak macam-macam BIMTEK itu dimunculkan. Mungkin BIMTEK di kota A, di tempat B, tempat C. Itu persering aja muncul gitu. Itu berarti, wah iya ya, Pak Noman ini berarti BIMTEK-nya laris ini. Pasti bagus. Kalau nggak pernah munculin ketika BIMTEK-nya kan orang juga ragu. Bener Pak Noman ini BIMTEK-nya bagus. Kok nggak pernah kelihatan ya dokumentasinya ya. Jadi yang pertama itu, munculkan aja. Meskipun hanya apa kelihatan Pak Noman dari belakang gitu kan. Ada taruh kamera di belakangnya Pak Noman, terus Pak Noman langsung mimpin BIMTEK-nya atau apa, atau kamera di depannya. Udah gitu aja. Kelihatan agak banyak orang, ada Pak Nomannya. Ya hari ini kita ini masukkan aja 3 menit, 2 menit, udah cukup. Lakukan itu terus berkali-kali. Orang penasaran. BIMTEK apa sih Pak? Kok selalu rame itu BIMTEK apa? Pasti orang nanya. Nah, akan dijawab, oh ya kita punya BIMTEK ini. Itu bisa. Kemudian juga untuk mempertegas itu bisa mungkin sesekali Pak Noman bikin apa video-video edukasi tentang apa namanya BIMTEK-nya apa misalnya BIMTEK-nya tentang marketing ya monggo sekali-sekali bikin video edukasi marketing. Tapi yang paling utama Pak, setiap ada BIMTEK didokumentasikan video yang sederhana aja. Taruh kamera, Bapak pimpin, mungkin di set kameranya 5 menit aja, habis itu di stop nggak apa-apa. Itu langsung di-upload aja, Pak. Kasih judul aja. BIMTEK di Bali misalnya gitu. Nanti bikin lagi, BIMTEK seru di mana? Ada gitu, BIMTEK bersama ibu-ibu Persit Chandra Kirana, misalnya kayak itu nggak apa-apa Pak. Bikin aja tuh itu, modelnya dokumentasi aja. Yang penting Pak, di profil TikToknya itu lengkap Pak. Perusahaannya apa, Pak Noman sebagai apa, BIMTEK-nya itu tentang apa, ada nomor kontaknya itu lengkap Pak. Sehingga nanti orang akan nyari-nyari sendiri, ini tentang apa sih kok upload gini aja. Orang penasaran lagi Pak pasti. Gitu Pak. Oke, semoga Oke, ya ya. sama-sama. Matur nuwun sangat Pak Noman. Nggih. Ini semoga menjawab. Kemudian ini dari Bu Natali Pangarpan. Ini untuk satu akun ini kalau harusnya berapa nis? Kalau punya satu akun jualnya bermacam-macam jenis ataukah Mm-mm. harus satu jenis seperti apa, Coach? Kalau saya sebenarnya ideal itu satu jenis. Nah, Idealnya. hmm, Tapi kadang-kadang kita nggak bisa ideal. Nggak apa-apa, berjenis-jenis itu nggak apa-apa. Tapi kita nah, bikin season. Kita bikin season. Jadi hmm, kayak bulan ini, kita fokus jualan rak piring misalnya. Bahkan kita hmm, akan eksplor rak piring itu kan. Oh, rak piring hmm, bisa diapain apa. Minggu ini pokoknya videonya tentang rak piring. Minggu hmm, depan videonya mungkin tentang spray. Ya udah, minggu depan fokus spray aja. hmm, hmm, hmm.
Tapi kalau bisa jangan gonta-ganti, hari ini spray, hari ini piring, besok tutup meja makan, itu jangan. Itu nanti robotnya TikTok bingung. Oh iya Lebih iya. baik dibikin fokus. Seminggu, 2 minggu kah, monggo, itu diatur. Nggak apa-apa, Mhm. jualnya macam-macam nggak apa-apa. Mhm. Itu itu bisa, itu bisa. Yang penting jangan tiap hari beda-beda aja yang dijual. Mhm. Karena robotnya TikTok itu juga membaca video kita. Oh, Mhm. konten kreator ini arahnya kemana? Itu akan membaca FYP kita mau dikasihin siapa. FYP itu kan for your page ya. Iya iya. Jadi kalau saya misalnya suka masak-masak gitu, saya suka Mhm. lihat video masak, MasterChef itu Mhm. sampai habis sampai selesai, maka akan disuguhi video MasterChef yang lain, Oh. ya kan? Atau video masak dari MasterChef yang bukan Indonesia, itu FYP-nya. Mhm. Mhm. Nah, TikTok membuatnya seperti itu. Karakternya siapa? Kalau kita berubah-ubah, kita nggak bisa dibaca sama TikTok akhirnya. Mhm. Sehingga kalau memang banyak niche, saya sarankan mainnya season, dimainkan musiman. Ini Mhm. musim durian nih, ibu ibu bahas durian. Oh. Bulan depan musim jambu nih, ibu bahas jambu karena jualan jambu. Ini Mhm. silahkan, nggak apa-apa. Jadi untuk nama nama akunnya sebaiknya nama pribadi atau nama sesuai niche, Coach? Kalau nama akun itu dari pengalaman saya, dari analisa saya di TikTok itu eh, tidak terlalu berpengaruh. Hmm. Tidak terlalu berpengaruh. Kita lihat saja yang rekor jualan di TikTok, si Kohjun misalnya, Ya ya yang betul dapat betul. puluhan M. Dia kan Iya iya. namanya dia Kohjun, bukan jualan gadget gitu kan. Oh iya iya. Oh, betul betul. Harganya yang dijual sama dia gadget gitu kan. Iya betul betul Tapi betul dia tetap betul. pakai namanya Kohjun di TikTok. Jadi kalau di TikTok itu tidak terlalu pengaruh. Sangat beda kalau di kayak di Google. Iya Google betul. pengaruh nama, Iya YouTube iya. pengaruh nama gitu. Tapi kalau Betul TikTok betul enggak. betul. Oh. Gitu ya kan. Pak Pram misalnya jualan alat-alat laundry juga nggak ngefek gitu loh. Nggak usah perlu pakai nama laundrynya Oh pun gitu ya bisa ya gitu. ya Iya. ya ya ya. Yang Ya. penting videonya fokus di laundry. Maka orang akan mengenal Pak Pram sebagai content creator Mhm. laundry. Ya udah, sesimpel Mhm. itu aja. Jadi monggo, nama itu bebas kalau TikTok. Asalkan untuk apa niche-nya nggak tiap hari berubah ya. Jadi orang-orang jadi Iya, bingung. Ini orang ini jualan apa tuh kok hari ini jual ini, besok jual kalau itu. orang yang bingung nggak apa-apa Pak Pram. Yang Ah, jangan tuh robotnya TikTok bingung menentukan oh, FYP kita mau dibawa kemana. Kalau iya kita iya. terlalu sering berubah, robot TikTok akan bingung menentukan FYP kita mau ditaruh kemana. Video Apakah kita itu mau juga FYP, apakah itu berpengaruh juga dengan iklan, Coach? pengaruh. Bisa Oh, pengaruh juga, sedikit meskipun nggak terlalu banyak, tapi bisa pengaruh. mhm. Gitu. Kalau video kita sudah dikenali robotnya TikTok sebagai, mungkin kalau di TikTok pribadi saya lebih banyak ngulas kuliner gitu. Iya Tiba-tiba saya iya. nggak ngulas kuliner, itu ngedrop loh Pak Pram. Oh, Sudah pernah saya coba. iya 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 iya. Ya nggak ada kaitannya sama kuliner, itu bisa ngedrop. Berarti harus konsisten ya. Iya. Ya kalau Mhm. mau bahasnya ada kuliner, ya saya harus konsisten bahasnya ada kuliner itu terus. Biar saya dapat lagi FYP-nya. Kasarannya gitu. Ya ya ya. Oke, ini dari Pak Yohanes Kumajaya. Untuk viewsnya untuk banyak yang konsumen itu lebih banyak yang membeli atau melihat saja, Coach? Untuk Kalau viewernya. kalau TikTok itu melihat saja. Jujur saja melihat saja. Jadi kalau Mhm. saya di beberapa klien, TikTok itu saya bagikan saringan pertama dalam funnel pembelian, dalam funnel marketingnya itu TikTok itu Iya ya. adalah marketing pertama dari Oh, TikTok. Karena apalagi sekarang tidak ada TikTok Shop-nya ya Pak Pram ya. iya Jadi kan iya iya. nggak ada mau dikonversi di mana. Oh ya dalam TikTok kan sudah tidak ada. Iya iya. Sehingga silahkan TikTok itu adalah marketing awal kita. Kemudian Mhm. tinggal mereka mau diarahkan kemana. Kalau mereka yang Mhm. benar-benar tertarik, misalnya saya arahkan ke WhatsApp, saya arahkan ke IG. Oh, iya Nah, iya IG iya. saya bikin sebagai etalase, sehingga feednya IG itu saya bentuk etalase untuk beberapa Oh. klien yang tuku. Klien yang tuku saya Mhm. bentuk sebagai etalase. Jadi IG-nya itu ya nggak malah nggak update tiap hari IG-nya. Mungkin seminggu dua Mhm. kali aja update-nya, update etalase. Feed-nya jadi etalase. Dari mana Mhm. view-nya? View-nya dari TikTok. Dari TikTok saya lempar ke IG. Oh, ya Dari ya. IG dia akan melihat koleksinya. Ada yang klien saya baju gitu. Koleksinya Mhm. apa? Kalau tertarik dia baru DM. Atau ke Shopee-nya karena di IG ada link Shopee dan sebagainya. Mhm. Gitu. Sehingga kalau ditanya ada konversinya di TikTok agak berat sih. Banyak view, sudah pasti banyak view. Gitu. Ya.
Jadi memang butuh keterampilan kita untuk apa ya mengkonversi menjadi hasil penjualan ya. Ya, tapi kalau kita pakai iklan tadi Pak Pram itu masih bisa. Oh, oh. Jadi kan ada diarahkan ke website, itu kita arahkan aja ke Shopee Shop kita, Hmm. misalnya diarahkan ke Tokped kita gitu. Itu masih ada Hmm. ada peluang untuk jadi konversi kalau pakai iklan. Peluangnya berapa persen dibandingkan dengan yang tanpa iklan dan dengan iklan untuk konversinya? Apakah lebih besar Kalau atau? tanpa iklan kan pasti tidak ada call to action-nya. Oh. Kalau pakai iklan, ada call to action-nya akan muncul kan. Beli sekarang juga dan lain sebagainya. Hmm. Pasti kan muncul di bawah. Hmm. Learn more kayak gitu kan. Iya, iya, Itu iya, kan bisa iya, iya. diklik. Tapi Ah, kalau nggak pakai iklan, kan nggak ada konversinya sekarang. Nggak ada call to action-nya. ah, Jadi nggak bisa diukur sih, Gus. Cuman ah, kalau dari analisa saya yang masuk mulai ah, halaman profil ke IG, hmm, itu sekitar 30% dari total. hmm, Misalnya view-nya 1 juta. Ya hmm, 30%-nya yang mau ke IG. Dari situ paling dari 30% paling 10%-nya akhirnya terkonversi pembelian. Saya pernah ukur itu. Kurang lebih Oke. seperti itu. Ya, dari Pak Ahmad Muzamil, Oke. untuk mempercepat menambah follower, apakah kita konsisten upload konten dengan sendirinya, direkomendasikan oleh TikTok di calon followers? Ya, pertama untuk nambah follower itu kita harus punya video yang viral banget. Kalau kita punya video satu aja meledos viral banget, itu Hmm, otomatis follower nambah. hmm, hmm, Jadi hmm, gini, Pak Ahmad Muzamil, saya juga berpengalaman ketika kita konsisten ya bikin video, tapi sebenarnya ini bukan winning campaign kita gitu ya. hmm, Yang hmm, mentok 200-an, saya cerita tadi ya, 200, 200, 200, itu ya nggak nambah follower akhirnya. Nggak nambah hmm, apa-apa. Followernya berat banget nambahnya. hmm, hmm, Nah, hmm, kalau kita dapat winning campaign, videonya meledak sampai dilihat 1,5 juta orang. Ternyata itu masih bisa nambah loh, nambah 20-30 follower dari video yang hmm, meledak hmm, tadi. Nah, untuk nambah follower cepat, sekali lagi saya sarankan bisa pakai promote, Pak. Anda hmm, ada hmm, budget 20.000 sampai 50.000, silakan dipromot aja. Promote yang nambah follower apa nambah view. Seperti yang saya tadi, yang saya budget 30.000, dapat 9.600 follow view, nambah hmm, hmm, followernya 30 masih ada. hmm, 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 Lumayan. Gitu. Sehingga saran saya kalau kepingin nambah follower, cara paling instan adalah pakai fitur promo tadi, Pak. hmm, hmm. Silakan dipilih yang untuk menambah follower, pakai budgetnya mungkin 20 sampai 50.000, itu masih bisa dapat puluhan sampai ratusan follower saya yakin Mas ya. Itu. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi nih. Untuk video yang diupload, apakah judul atau captionnya berpengaruh? Dan juga Nah, thumbnailnya? siap. Oke. Judul dan caption sangat berpengaruh karena TikTok itu sekarang membaca video itu tidak hanya dari videonya saja, tidak hanya dari Hmm, visual saja dan audio, tapi dia hmm, juga baca dari teks. Makanya ketika kita ke video-video TikTok itu biasanya ada kayak apa namanya tanda search di atas atau bawah, terus ada muncul video apa di tanda pencariannya video apa, misalnya video makanan gitu ya, hmm, MasterChef hmm, gitu, ada misalnya Chef Juna ngelundung gitu, Chef Juna terjungkal hmm. gitu di pencariannya. Ya, Ah, jadi kalau caption, teks, kemudian judul itu sangat berpengaruh. Kalau thumbnail ah, tidak. Kalau kita hmm, main hmm, YouTube, ya thumbnail sangat berpengaruh sekali. Kalau hmm, TikTok hmm, itu kan kita tidak mencari video dari tampilan awalnya, tapi kan kita disajikan secara FYP dan itu random. Kita slide kalau video itu tidak cocok sama kita, di slide. Kalau video cocok sama kita akan lihat lama gitu ya. Kemudian yang membuat mungkin saya sedikit kasih tambahan aja. Yang hmm, sebenarnya hmm, bikin video kita bisa FYP atau video kita itu bisa viral, itu hmm, adalah hmm, retensinya harus rendah. hmm, hmm, Ini sudah saya tes di banyak video. hmm, hmm, Kalau retensi kita atau orang lihat video kita cuma 3 detik, dipastikan mentok di 200-300 view. hmm, 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 Maksimal 5, misalnya video kita 1 menit nih. Orang lihat rata-rata nyata 5 detik. 5 detik aja udah keluar. 5 detik udah keluar. Pasti mentok di 200. hmm, 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 Tapi kalau kita video kita 1 menit, orang ngelihat itu sampai 1 menit, orang lihat sampai 50 detik, itu hmm, dipastikan hmm, potensi FYP. hmm, Karena TikTok akan melihat video kita bermanfaat. Orang mau lihat sampai habis. hmm, Oh, hmm, berarti ada manfaatnya. Video kita panjang,
Orang melihat sampai habis, ada manfaatnya. Kalau video Mhm. kita karakternya seperti ini, itu potensi FYP. Lihatnya 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam, cek retensinya. Kalau retensinya adalah di bawah separuh, maksudnya video kita 1 menit, retensinya itu di 30 detik, itu hampir hampir nggak FYP. Tapi kalau Mhm. retensinya di 50 detik, 40 detik, 60 detik, insya Allah bisa FYP. Pasti meledak. Minimal ribuan lah view-nya. Karena TikTok itu nggak peduli follower. Nah, ini juga mungkin tambahan bahwa Mhm. untuk teman-teman yang mau berusaha di TikTok atau Mhm. mempromosikan usaha di TikTok, jangan Mhm. pernah peduli dengan follower. TikTok tuh sangat beda sama IG. Kalau IG follower kita banyak, potensi kita dilihat juga lebih besar. Kalau Ya, TikTok ya enggak. betul. Saya punya Mhm. follower cuma 55, tapi Mhm. video saya rata-rata 600, 700, 800. Berarti kan sudah di atas follower saya. Oh, betul, 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 betul. Tujuan kita kan cuma itu sebenarnya. Mau Mhm. biar video kita dilihat orang banyak. Makin banyak orang yang melihat, makin besar potensi kita, usaha kita untuk dikenal orang. Kan itu. Jadi Mhm. mungkin saran buat teman-teman nggak usah bingung follower kalau di TikTok. Oh iya, betul, betul, betul. Mendingan fokus ke view-nya. Jangan fokus ke followernya. Mhm. Kecuali teman-teman mau main endorse, mau jadi konten kreator, pengen di endorse. Nah, follower itu penting. Gitu kan. Oh. Wah Pak Pram nih mau jadi konten kreator, followernya cuma 5 ya nggak mungkin kan. Wah followernya 5.000, oke saya mau endorse Pak Pram kan gitu. Ya, kalau itu jadi penting. Tapi kalau Ah. untuk UMKM mempromosikan usaha kita, follower itu nggak penting. Serius. Yang penting Mhm. view-nya meledak aja udah. Kalau view kita meledak otomatis nanti follower nambah. Itu sudah hukum alamnya TikTok sudah. Gitu. Jadi untuk UMKM pemula itu sebetulnya endorse itu sebenarnya nggak perlu Pak Coach ya. Bayar endorse maksudnya. Iya, iya. Jangan deh, jangan dulu deh kalau budgetnya nggak ada. Mendingan promo TikTok aja deh. Oh Budgetnya lebih gitu. kecil sih. Hmm. Kan eman budgetnya. Endorse ratusan ribu sampai jutaan. Iya, iya, iya. Konversinya juga kita nggak bisa ngukur beneran. Kalau promo TikTok kan evaluasinya kita bisa cek beneran. Ya. Dengan budgetnya minim banget loh. 10.000 itu asli minim. Sumpah, minim banget. Iya, iya, iya. Lalapan aja 12.000 sekarang. Yang 7.000 udah jarang toh. Tuh, Iya, berarti betul, kan betul. murah banget gitu loh. Iya, Saya iya, pikir iya. nggak ada keraguan lah untuk mengeluarkan budget segitu ya. Yang penting mau Hmm. belajar. Yang penting mau belajar. Mau Hmm. nyoba, mau belajar. Jangan ragu untuk nyoba gitu. Kemudian ini coach, apakah kita perlu meriset kompetitor? Kita kan punya bisnis kan kadang ada yang Hmm, menyamai bisnis kita, hmm, mungkin di laundry, mungkin di makanan, betul, warung, betul, pasti kan banyak saingannya. Ini betul. apakah perlu meriset kompetitor? Oh ya, Video yang kalau bagus di seperti apa? kalau di TikTok buat saya sangat perlu Hmm, untuk hmm, hmm. ngecek video-video kompetitor yang dia FYP atau dia meledak yang kayak apa sih. Nah, Paling nggak kita bisa ATM dari sana. Kalau memang hmm, karakteristik audiens kita sama dengan dia. Yang perlu diperhatikan itu, target audiens kita sama nggak dengan dia. hmm, hmm, Misalnya hmm, sama-sama jualan iPhone, tapi yang FYP adalah jualan iPhone baru. Sedangkan kita mau jual iPhone bekas. hmm, Itu hmm, hmm, belum tentu target audiensnya sama. Jadi kalau target audiensnya nggak sama, belum tentu video dia sukses di kita. hmm, Yang penting hmm, target audiensnya sama. Kalau target audiensnya sama, kita ATM video dia, insya Allah kita hmm, bisa. hmm, Gitu. Sama-sama jualan salad buah dengan targetnya ibu-ibu gitu. hmm, Bisa. hmm, hmm. Oh iya, targetku juga ibu-ibu. Itu yang sebelah itu target ibu-ibu sukses kok dia. Ah, aku Hmm, niru hmm, dia aja videonya, tapi versiku. Nggak apa-apa, bisa itu. hmm, hmm, hmm. Bisa itu. Kemudian untuk videonya, apakah perlu menggunakan hashtag coach? Hashtag di TikTok itu perlu, perlu, Aha, tapi nggak usah banyak-banyak. Kayak 5 aha, aja cukup. Dan hmm, hashtag hmm, itu kalau bisa, saran saya adalah setiap kata di judul itu masukkan ke hashtag plus tambahkan usahanya apa. hmm, Itu aja hmm, udah. hmm. Misalnya judulnya adalah eh, mukbang makanan Korea paling murah di Malang. Ya udah, hashtagnya adalah makanan Korea, hashtag murah, hashtag Malang. Tambah Hmm, hmm, bawahnya apa? Pra manajemen gitu aja udah. Cukup hmm, sudah hmm, hmm. hashtagnya kayak gitu. Yang penting judul itu masukkan ke hashtag tapi dipatah-patah, diambil per kata. Itu cukup kalau TikTok. Untuk captionnya apakah harus disesuaikan dengan SEO, coach?
Nggak terlalu sih. Oh. Kalau di TikTok nggak terlalu. TikTok itu lebih baca dia ke kayak teks yang ada di video. Makanya Hmm. usahakan kalau bikin video TikTok itu pakai ada captionnya kalau bisa. Kalau di CapCut kan sudah ada tuh yang membuat caption otomatisnya. Kalau kita ngomong Hmm. kan muncul kata-katanya otomatis tuh di CapCut Hmm. kan ada. Usahakan pakai Hmm. itu sih. Hmm. Karena itu untuk TikTok biar bisa baca. Karena dia lebih baca dari teks yang ada di video daripada teks yang ada di caption. Teks yang ada captionnya ya sederhana aja, nggak usah terlalu panjang juga. Itu sudah cukup. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Satu aja. Oh ya, saya ingatkan lagi Bapak Ibu yang menginginkan sertifikat, mau untuk masuk ke grup webinar dulu, linknya sudah saya cantumkan di kolom chat. Nanti persensinya nanti sudah saya taruh di grup WhatsApp webinar. Ada mau bertanya lagi? Satu, mungkin bisa langsung open mic, silakan. Oke, ini ada pertanyaan tambahan, Coach. Ya, monggo. Ya, untuk referensi video-video yang bagus untuk TikTok kita, untuk kita iklankan seperti apa, Coach? Itu tadi Referensi. Ya. sesuai kayak kata Pak Pram, ambil dari Hmm. apa namanya kompetitor atau usaha seperti kita yang tapi dia levelnya udah lebih besar. Hmm. Hmm. Itu aja sih referensi. Karena referensi tiap akun bakal beda sih Pak Pram. Hmm. Hmm. Akun Pak Pram dengan saya bakal beda karena usahanya beda, yang digeluti Hmm. beda. Sehingga yang Hmm. diambil apa? Yang diambil yang udah lebih sukses aja sih kalau menurut saya. Itu buat referensi terbaik udah kalau di TikTok. Karena menduplikasi video, artinya duplikasi itu bukan 100% diduplikasi ya. Kita Ya, bikin ATM ya, amati tiru modifikasi ya. amati Itu truplek. eh, itu masih halal di TikTok gitu ya. Beda lah kalau kayak di YouTube itu kadang-kadang kan Iya. yang punya nggak terima kayak gitu-gitu. Kalau di TikTok Hmm. masih 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 oke lah. Hmm. Apalagi, nah terus mungkin tips aja sih, yang lebih Hmm. mempercepat kita viral atau FYP adalah stitch dan duet. Nah. Manfaatin itu. Misalnya lagi ada apa videonya Coldplay yang nggak bisa masuk, lagi viral banget tuh, viral banget. Hmm. Itu bisa kita stitchin. Hmm. Waduh, misalnya Pak Pram nih, waduh Mbak udah berjam-jam di situ ya, udah nggak bayangin deh bau bajunya kayak apa gitu kan. Nah, Hmm. daripada bawa baju, kita ada loh produk viral. Ini produk ini bisa mengurangi bau di baju. Dan cukup pakai ini, kita semprot 2 kali, baunya udah hilang. Nggak apa-apa dicoba Mbak ya, kalau udah sukses di Coldplay-nya. Misalnya kayak gitu. Iya, iya, Itu iya, iya. kita setis kayak gitu, duet-duet kayak gitu nggak Hmm. apa-apa. Itu mempercepat. Tapi yang kita setitin, kita duetin. Itu kalau bisa Hmm. yang video yang meledak-meledak sih. Ya nyetitnya Hmm. terserah sih. Kalau kita punya keberanian bikin stitch yang agak ekstrim gitu kan, kontroversi ya nggak Hmm. apa-apa. Oh. Tapi kalau kita bikin yang positif-positif ya lebih oke lagi gitu. Hmm. Kemudian saran sedikit juga ketika Hmm. kita mau gampang dikenal di TikTok adalah sering-sering komen. Komen di akun yang rame. Ah. Ya, yang heboh, kok apa view-nya gede, komentarnya sampai ribuan. Kita komen di Hmm. situ. Kita komen di Hmm. situ. Boleh komen beri pencerahan, boleh apa. Apalagi kalau video itu relate dengan usaha kita, Hmm. ya kan? Kita balas pakai video kah videonya, atau kita kasih komen. Oh, kalau versi saya begini begini gini loh. Itu saya nyoba sendiri. Saya pernah komen itu sampai di like puluhan ribu orang. Ah. Dari puluhan ribu orang itu, ternyata ribuan itu ngelihat profil saya, Pak. Oh. Kan ada datanya tuh. Iya, 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 iya. Mereka langsung saya nggak pernah bikin video di akun yang ini. Saya cuma komen aja. Tapi ada Iya. ribuan orang yang lihat profil saya. Ternyata asalnya dari Hmm. mana? Asalnya dari komentar saya tadi. Yang agak Hmm. kontroversi tadi. Dan di like puluhan ribu orang. Di komen ratusan orang. Ya memang saya trial sih Pak. Saya trial kan. Saya memang kan Ah. rajin trial nyoba-nyoba kayak gitu kan. Itu ngefek Ah. ya. Dan itu efektif. Saya coba beberapa kali di akun yang beda, klien yang beda, ngefek Ah. memang. Gitu. Jadi monggo rajin komen, di akun yang mungkin atau akun ataupun video yang relate sama usaha kita atau nyambung Hmm. sama usaha kita gitu. Kalau kalau komennya seperti apa, Coach? Yang powerful, yang Ya komen yang powerful itu ada dua menurut saya. ah. Komen yang ada tiga, sorry. Satu Hmm. komen itu bermanfaat, artinya memberikan pencerahan baru buat orang. Yang kedua, komen ini kontroversi, artinya akan berbeda pandangan dengan banyak orang.
Yang ketiga, komen ini memang lucu-lucuan. Hmm. Ini adalah komen yang sukses yang sudah pernah saya coba. Hmm. Artinya lucu-lucunya yang ngaco sekalian aja gitu. Meskipun mungkin, mohon maaf ya, mungkin Hmm. videonya sedih ya, tapi kita komennya lucu-lucuan gitu. Kan jadi Oh. kontroversi itu. Ya itu tinggal keberanian aja sih. Tinggal tinggal Oh gitu. keberanian kita. Heeh. Makanya Oh. pilihannya tiga. Hahaha. Bermanfaat. Artinya memberikan Hahaha. faedah buat orang. Orang ketika Hmm. lihat komen kita, oh iya ya, ada pencerahan seperti ini ya ternyata ya. Yang Hmm. kedua adalah kontroversi tadi, bertolak belakang dengan pandangan banyak orang. Di Hmm. situ adalah video itu memihak B gitu ya. Tapi komen Hmm. kita memihak A gitu kan. Itu juga pasti akan mengundang Hahaha. banyak komen. Ya Hahaha. mungkin ada hate speech dan lain sebagainya ya pastilah. Tapi kalau Hmm. kita muka tembok ya nggak apa-apa sih gitu. Tergantung kita juga. Ini sudah pernah saya Hmm. coba semua Pak. Yang kemudian Ah. lucu-lucuan. Nggak Hmm. nyambung tapi lucu-lucuan gitu kan. Hmm. Itu juga ngundang sih. Ya hate speech juga ngapain sih lu ah gini-gini. Udah tahu orang gini malah komennya gini-gini. Tapi banyak Hmm. orang ke profil kita sih efeknya. Oh. Banyak orang kepo sama kita karena orang Indonesia tuh gitu. Ya, 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 ya. Keponya luar biasa. Ya itu yang kita manfaatin. Kalau untuk Monggo. komen yang kontroversial, apakah ada rambu-rambunya mungkin tidak menyangkut SARA atau bagaimana? Iya pastilah kalau nggak menyangkut SARA, terus omongan-omongan porno, Oh jorok, gitu. terus Ah. omongan kasar, kotor, itu sudah ada Ya, filternya ya, ya. TikTok sih. Ketika kita ngomongnya kasar, Oh gitu. ada kata mati, bunuh, itu pasti ke filter, nggak muncul. Oh. Jadi perlu di kontroversi tapi perlu diganti kata-katanya kalau emang ada kaitan sama bunuh, mati, rampok yang jelek-jelek kayak gitu, itu ke filter otomatis Pak Pram, Mhm. biasanya. Apakah Jadi di waktu-waktu apa waktu kita pasang iklan tuh sudah ada ininya Pak? Apa peraturannya, rules of the game-nya apakah dianukan? bisa kalau kita klik di situ ada aturan pasang iklan, dia juga muncul juga. Oh gitu. Ya, Tapi saya ya, pikir ya. kalau iklannya teman-teman UMKM ya standar-standar saja sih. Kecuali ada yang iklan untuk apa ala apa namanya iklan obat kuat pria gitu ya. Itu mungkin Nah, perlu ya. perlu perlu diakalin sedikit lah kalau yang kayak Oh gitu-gitu. gitu. Ya, kayaknya nggak bisa diiklanin langsung sih kalau yang gitu. Mhm. Perlu diakal-akalin sedikit sih dari videonya atau dari kata-katanya kayak gitu. Wah, mantap, mantap, mantap. Semoga ini mencerahkan kita semuanya. Ini udah kurang 5 menit. Coach, ada closing statement-nya? Ya, closing statement yang pasti buat teman-teman yang memang lagi fokus di TikTok, jangan bingung bikin video gimana yang bisa FYP atau apa, nggak usah bingung. Karena sekarang ada Mhm. fitur promote di TikTok, dan ini Mhm. bakal sangat membantu sekali. Kemudian jangan eman-eman mengeluarkan budget, jangan 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 sayang untuk mengeluarkan uang karena hanya Ya. mulai 10.000 Mhm. untuk kita belajar. Saya pikir kita webinar berbayar pun nggak ada yang 10.000 ya Pak ya. 50.000, 100.000 mungkin ya untuk kita untuk coaching. Ya Alhamdulillah hari ini di fasilitas Pak Pram kita bisa free semua. Ah, Terima kasih juga buat Pak Pram. Makanya untuk yang sama-sama. di TikTok TikTok promote itu silakan dimanfaatkan. Budgetnya murah banget, mulai 10.000 Mhm. sampai tidak terbatas. Mau dimanfaatkan, silakan. Kemudian apapun apa hasilnya selalu dipantau untuk kita bisa menemukan winning campaign. Yang pasti Mhm. tidak ada usaha yang akan sukses tanpa kerja keras. Demikian Bapak Ibu webinar kali ini. Terima kasih banyak Coach Sino atas Terima kasih banyak semuanya. Mohon pencerahannya maaf banyak kalau ada yang sekali. kurang-kurang. Iya, Mungkin nanti banyak. sedikit titip pesan aja. Mungkin teman-teman kalau pengen yang apa intens sama saya atau mungkin mau kontak saya boleh kan masih ada nomor saya juga di grup. Ya, Silakan ya. di save. Nanti kalau ada waktu silakan kontak saya mungkin ada yang kurang jelas atau apa nggak apa. Asal ada waktunya pasti saya jawab WA-nya gitu. Monggo. Jadi Saya terbuka jadi sekali ya, gitu. jadi Bapak Ibu yang ingin berkonsultasi dengan Coach Sino, nomor teleponnya masih ada di grup. Silakan Bapak Ibu masuk dulu ke grup webinar. Linknya sudah saya cantumkan di kolom chat. Demikian. Konsultasi WA free kok, Pak. Jangan khawatir. Oke, siap, siap, siap. Demikian Bapak Ibu webinar kali ini. Terima kasih banyak Coach Sino. Terima Ini kasih banyak, pencerahan Pak yang sangat-sangat Pram. luar biasa. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Coach. Terima kasih semuanya. Terima kasih Sampai banyak. ketemu lagi ya. Sampai ketemu lagi.